Assalamualaikum, Mak. Salam. Coba. Malam ge bang, dari mana kan nih? Baru dimain, Mak. Mak, kami jadi nih, Mak. Kayak begini, ngikut kawan ke bukit. Kapan? Besok. Besok. Oh. Nah ke bukit. Oh. Jadi dah, Mak. Hari ini hujan bang, no. Musim sekarang musim hujan. Ke bukit jadi licin. Kami di situ rame, Mak. Kayak kawan-kawan maupun libur panjang. Tapi hujan bang, kalau licin dari apa? Dah lama, bisa di banyak kawan. Aduh, udah tau deh. Coba tanya Pak Ika lah. Pak, jadi abang ke bukit. Bapak nih basing lah, yang penting hati-hati bayi. Oh, walaupun Pak. Tuh gil kan dibilang dengar kata mak kan hujan nih kelak kata jadi apa baru kata rasa gilang Dah lah yuk di situ kan ramai kawan-kawanku. banteh kan dibilang nggak percaya entah mak gila pening lah ujung ada apa bisa keluarga maknya Yo lah, Mak. Setiap kali ku main, Mak, kayak kawan-kawan. denger kata orang tuanya gilang neng pak mak ah Aduh, cuman apa jadi dah, Mak? lah kak gilang banteh kan Sampai lah yuk, sampai lah. Tinggal juga di mana? Aduh, udah teh. Lah, kayak dia benar mana dia nak lang hujan mah. Hujan tahu aja turun namanya tahu bilang nih. Ika nih apanya wacana terus nih nya? Bukan juga masalah hujan. Oh, kamu dibilang kena curang bilang. Mana curang kami tahu apa. Oke lah pun. Kok kena curang lah pun Ika lah pun. Allah, awas yo kim menak nyari kini kami yo. Oh, kalau mereka. Oke. Ya, Ngapa, Mbak? kina kemana? Nak ke atas, Mbak. Tadi di atas no. Karena hari ini kan kita tahu lah, mana hujan. Kalau kita mampir lo aja. Mana kawan nih kak? Kawanku di bawah, Mbak. Dorang tuh merajuk terus ke Mbak. Oh, hati-hati kelaan. Jangan sampai ya apa lah. Jadi masalah kelaan. Walaupun, Mbak. Oke, hati-hati ya. Oke lah, Mbak. Oh Mbak, lupa nanya. Nanya apa? Nang Mbak, neng kawan kami dah. Oh, yang ketik-ketik badan sendiri ya. Neng ada baju merah. Oh, nah nanya di atas nu lah. Nah, aku nanya tuh dia, mana kawan? Nah, bilang di bawah nu dia kata lambat kata. Jadi, aku kasih lah anak atas nu. Kira Mbak. Oh Mbak. Ya biar tema muda ya hujan ke bukit. Mbak, mana Mbak? Alah, hati-hati ya. Emang budak emang udah zaman sekarang. Nah, ada di begal ini bukit sendiri gali gile emang gali tidak. Aduh, mana lagi gilang ya? Jadi lalu, Yo. Stop. Hah. jalan. Yo. Dikit gilang ya. Mana sob? Ya dulu. Oh iya sob, jalan sob. Udah depan pasar sob. Lang, sadar lang. Makin gurau. Nih ada korban longsor deh di lokasi Bukit Pintar. Acak ke sini deh. Oke siap lah Pak. Cepat. Ayo cepat. Tandu siap. Berat. Betul. Ayo cepat. Dimedes. Periksa. Apakah dia masih hidup? Lang, apa lagi nih bang tadi kami nih? Masalah. Gitu lah. Begitu ya.
Oscar, gimana kondisi korban? Masih diperiksa. Oke, kita mau. kritis. Oke, baiklah. Kita olah TKP dulu sebentar. Untuk tim medis, tolong diusahain untuk ini dulu. Nanti kalau keadaan memungkinkan, kita akan turun. Kenapa Pak? Ya Bu. Mungkin saya dengan Dava akan mencari barang bukti dan kita akan menganalisis. Oke, baiklah. Begitu guys, langsung gerak. Baik, job. Kamu cari kajian apa cepat? Gimana barang bukti ya? Dava, saya menemukan banyak cat. Dok. Apa? Ini nampaknya ditemukan. Ini nampaknya jaket dari milik korban. Ya, ini kita kumpulkan. Oke, berapa barang bukti aman? Jaket Kami juga menemukan senjata. ini milik korban. Sepertinya kita harus ke atas, karena takutnya ada korban selanjutnya. Oke, beres itu ke atas. Karena tekanan cuaca juga sangat tidak memungkinkan. Kita harus segera cepat. Ayo, cepat. Bapak, Wah, ada penjaga. Ada penjaga. ini ada berapa orang? Itu ada 3 orang. 3 orang, 3-3-nya laki-laki. 3 laki-laki, 3-3-nya bawa tas. 3 botol. Yang satunya itu pakai jaket dan 2-nya pakai baju warna hitam. Oke, baiklah. Oh, berarti ini satu korban yang tadi. Iya, berarti cuma satu korban ya. Oke, berarti aman ya Pak? Nggak ada lagi di atas? Enggak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, berarti paling banyak. Coba. Kita harus mengecek korban itu. Ya, kita harus tanyakan identitas juga. Ya. Oh, mereka. Segera kalian telepon orang tuanya. Siap. Gimana keadaannya? Dekat jantung rumah. Napas dia teratur. Untuk namanya siapa? Gilang Surya Armendi. Gilang Surya Mundi. Ada identitas KTP, kartu KTP pelajar, ada, kartu pelajar. kartu pelajar. Udah izin sama orang tua naik sini. Kalau kami sudah, kalau Gilang tahu. Oke, hubungi orang tuanya sekarang juga. Apakah punya nomor orang tuanya? Tidak. Tapi punya apa? Nomor teman. Oke, telepon temannya. Untuk nama kalian berdua siapa? Oh, atau saya Sobri. Febri, Saya Diandra. Yandra. 3-tiganya pelajar di sekolah yang sama? Ya, Bu. Oke. Apa? Aku kasih biar. Oke, kita bawa ke rumah sakit terdekat, langsung turun kita evakuasi. Cepat. Hati-hati. Baik, selamat siang pemirsa. Sekarang saya sudah berada di tempat kejadian perkara dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tim Basarnas. Baik, dengan Mbak siapa? Sika. Oke, Mbak Sika, bagaimana proses evakuasi yang dilakukan pada hari ini? Oke, untuk hari ini kami sudah mengevakuasi dan terdapat 1 korban jiwa dan pendaki lainnya mengalami luka-luka ringan. Oke, adakah kesulitan dalam evakuasi? Untuk saat ini kendalanya cuma cuacanya, karena diguyur hujan lebat terus dan jalannya yang cukup terjal, sehingga sulit untuk melakukan evakuasi. Ya, baik. Seperti saat ini bisa kita lihat cuaca sedang hujan, pemirsa, dan sekarang saya juga sudah berada di bawah bukit. Baik, selamat siang pemirsa.
kembali lagi dalam berita acara bersama saya Bunga Fitri Hayani, dan saat ini kita sudah bersama dengan salah satu juru kunci yang ada di bukit ini. Baik Mbak, bisa diceritakan bagaimana kronologinya? Kan ada orang tadi naik atas nu. Lah ingat hari ini hujan lah. Jadi bahaya kan, takutnya longsor lah, apalah. Sudah pun, lah kami sudah ponnya ya, banti, dia bilang. Lah jadilah jangan naik, gitu kan. Takut apa-apa kalau bahaya. Adalah kawan pun, ku bilang ke kawan kata kawan nya orang nak marah budak sudah pun disuruh turun, orang ada dengar, nggak turun lagi, malah nak lanjut naik. Oh, intinya ingin melanjutkan pendakian sampai ke atas ya? Oh. Oh. Orang naik terus dulu ya. Oh, oke. Baik pemirsa, itu adalah keterangan dari saksi kunci yang ada di bukit ini. Saya Bunga Fitri Hayani, kembali ke studio. Siapa nama Anda? Siapa dulu, Pak? Apakah ada yang terluka selain Anda dan teman Anda? Kemungkinan kami yang terakhir, Pak. Baiklah. Kami berharap tidak ada lagi korban yang terluka. Mohon maaf, Jerak sudah dinyatakan meninggal dunia. Dia di dalam. Demi apa? Wih. Yang mana? Soal kita tuh. Lang, serius? Lang, sumpah Lang. Aku udah nyawa gitu sama mainnya Lang. Gila ya Lang. Dede boleh bilang. Lang, hilang. Dingin deh. Lang. Woi, bangun Lang. Woi, gini. Dede kemana ya? Hujan-hujan ya, dosa ke bukit. Kalian dengar? Gara-gara ikannya. Soalnya kami kami hilang aja kan. Tapi kami dari mana? Ini bagus banget hilang ini. Oh, jangan kita surut ya. Jangan. Oh, mana kami tahu kan? Oh, orang ditakut, bukan dikata. Hilang. Gila, gila.
badan SAR, yaitu Search and Rescue, akan melakukan beberapa sosialisasi, yaitu mengenai mitigasi kebencanaan tanah longsor. Pada tahu nggak nih tanah longsor itu apa sebenarnya? Tidak. Oke, itu tuh salah satu kebencanaan atau bencana alam yang tidak bisa kita prediksi. Nanti akan dijelaskan juga oleh beberapa presenter yang kakak perkenalkan. Yang pertama ada Kak Haida Raska Esos. Halo Kak Haida. Kak Haida menjabat sebagai Ketua Departemen Mitigasi Kebencanaan tingkat pusat di Badan SAR Nasional. Wow. Oke, Kak Bapak Reza SE yang sekarang menjabat sebagai Ketua Direktur kedua di Departemen Mitigasi Kebencanaan tingkat daerah. Tepuk tangan dong untuk Bapak. Oke, yang ketiga saya sendiri Nasya Putri yang menjabat sebagai Direktur 1 di Badan Observasi Lingkungan yang ada di daerah dataran tinggi. Dan yang terakhir ada Kak Zika Wasalia Esket yang sekarang menjadi operator di sini. Kak Zika ini menjabat sebagai Badan Sistem Informasi yang ada di Badan Search and Rescue. Baiklah teman-teman, izinkan kakak berbicara ya. Jadi tanah longsor ini tersendiri memiliki definisi, yaitu perpindahan material pembentuk lereng yang berupa pertama batuan, kedua bahan rombakan, tanah ataupun material campuran itu tersendiri yang dimana bergerak ke bawah ataupun keluar dari lereng. Nah, tanah longsor ini proses terjadinya itu diawali oleh air yang meresap ke dalam tanah yang akan menambah bobot tanah itu tersendiri. Nah, boleh dilanjutkan lagi. Nah, terus kita akan berbicara mengenai tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Yang pertama kakak kasih tahu di sini ada tanda yang pertama munculnya mata air baru. Jadi jika di mana terjadinya muncul atau mata air baru yang misalnya di daerah resapan air, nah itu harus diwaspadai karena itu berpotensi akan menimbulkan tanah longsor. Nah yang kemudian adanya munculnya retakan-retakan di lereng. Nah itu biasanya bisa berpotensi juga karena munculnya retakan-retakan itu karena adanya proses dari bawah tanah. Nah, kemudian adanya runtuhnya bagian tanah dalam jumlah yang besar, dan yang terakhir halaman rumah yang tiba-tiba amblas. Nah, tanda-tanda ini bisa menjadi tanda yang secara umum yang bisa kami berikan karena ini sering terjadi pada saat ingin terjadinya tanah longsor. Nah, oke, ternyata udah banyak banget ya ilmu yang disampaikan Kak Aska. Jadi teman-teman semua udah pada tahu dong apa itu tanah longsor, apa tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Tadi Kak Aska udah nyebutin adanya muncul mata air baru. Jadi nanti kalau misalkan ada air yang tiba-tiba membludak banyak, hati-hati ya teman-teman, kita harus waspada, jaga-jaga, kalau bisa laporkan ke orang yang lebih dewasa. Terus munculnya retakan-retakan di lereng. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke bukit nih, terus ada lereng-lereng yang mungkin ada retak-retakannya, nah itu waspada juga, kalau bisa jangan pergi ke sana. Terus yang ketiga, runtuhnya bagian tanah dalam jumlah yang besar. Nah ini udah menjadi salah satu tanah longsor kecil. Jadi kan udah mulai runtuh tuh tanahnya. Kalau longsor besar kan langsung semuanya. Nah terus halaman rumah tiba-tiba ambles. Nah untuk mungkin yang rumah teman-teman ada di dataran tinggi, nah ini cukup harus mewaspadai dan mempelajari apa upaya-upaya yang harus dilakukan jika terjadi tanah longsor. Oke Kak Asa, boleh dilanjutkan presentasinya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan jika terjadinya tanah longsor? Nah, seperti yang kita bayangkan, jika kita terjadi tanah longsor, kita itu yang pertama harus waspada dan jangan panik. Itu sudah menjadi langkah awal yang paling umum dilakukan oleh seorang jika terjadinya tanah longsor. Nah, yang kedua, jika tidak merasa panik, segera evakuasi diri kalian ataupun penduduk-penduduk di sekitar kalian. Nah, yang ketiga, hindari jalur-jalur sungai dan lereng jika kalian menuju ke tempat pengungsian yang terdekat. Nah, yang terakhir adalah bila kalian tidak bisa menyelamatkan diri atau pergi keluar karena sudah berada dalam bencananya, nah segeralah mengambil posisi meringkuk seperti bola dan lindungi kepala kalian segera mungkin. Nah, gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh gerakan ketika kalian sedang menghadapi bencana ini. Oke, baik, terima kasih Kak Aska. Jadi tadi udah dijelasin kan sama Kak Aska apa aja sih yang perlu kita lakukan kalau terjadinya tanah longsor di sekitar kita. Nah, untuk caranya, untuk prakteknya kita dipraktekkan oleh Kak Dava Reza. Boleh Kak Dava Reza praktekkan? Silakan Kak Dava.
Untuk jangan panik guys karena longsor ini ya teman-teman ya. Cara menghadapinya kita jangan panik seperti ini contohnya ya. Kita tetap tenang, cari tempat berlindung untuk menghindari runtuhan bangunan apa ya teman-teman ya. Berlindung di tempat aman ya. Nanti kalian bisa lihat, bisa kita berlindung di bawah meja untuk menghindari runtuhan bangunan yang akan menimpa tubuh kita. Nah, persiapkan barang seperti minum, alat medis, dan makanan cadangan kita semua ya teman-teman ya. Oke, apa upaya mencegah tanah longsor? Nah, itu mencegahnya terjadi bencana tanah longsor dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat clearing untuk mencegah erosi. Nah, tidak membangun rumah di bawah tebing. Dan ketiga, menanam pohon. Dan keempat, tidak memotong tebing secara tegak lurus. Dan terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baiklah, tadi udah dijelasin ya panjang lebar apa itu longsor, bagaimana cara menghadapinya, upaya apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu kita kasih close dulu untuk Kak Aska sama Kak Reza. Oke teman-teman semua mungkin sudah mulai paham, dan kakak ada pertanyaan. Kalau misalkan ada yang bisa jawab, akan kita kasih hadiah yang benar-benar menarik banget dan tentunya pasti bermanfaat. Ada yang bisa maju? Pertanyaannya yaitu adalah apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi tanah longsor? Nah, ayo maju yuk. Ya maju ya. Oke, baik, ada yang maju. Oke, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Oke, saya Iman Dani Vera dan saya dari One of the Boys. Oke, ini sangat geli ya temannya ini. Boleh dijawab pertanyaan? Yang pertama itu ada membuat terasering, lalu menanam pohon, tidak membuat rumah di dekat tebing, dan juga tidak menebang tebing secara tegak lurus. Oke, tepuk tangan semuanya. Karena teman yang udah berhasil menjawab pertanyaan dengan benar dan sangat baik sekali, kita ada hadiahnya. Tunggu sebentar ya. Selamat. Keren. Hadiahnya yaitu adalah buku SAR, Search and Rescue. Di buku ini banyak sekali berbagai macam mitigasi kebencanaan alam, tidak hanya tanah longsor, tapi nanti ada banjir, ada gempa bumi, dan masih banyak lagi. Oke, boleh diterima hadiahnya? Terima kasih. Foto barusan. Oke, boleh. Silakan balik lagi ke foto duduknya. Oke, baiklah, berakhir pula sisi sosialisasi kita pada hari ini mengenai mitigasi kebencanaan. Kami pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan waspada dimanapun kalian berada. Kami Badan Search and Rescue, satu jiwa, satu rasa. Badan SAR, Kami ini penyelamat. Barang-barang. halo guys. Halo. Tekan, yuk keluar. Yang perlu. Aku panjat masin. Nggak banyak di kapas ya, jadi langsung ditaruhkan di kapasnya. Om, ada om, tolong om. My trip. Video nih, Cek. Video. Nih, Ki. Ya apa no? Kita di belakang, Bay.